Yang saya hormati Kepala Desa Lolat Tembolangu, yang saya hormati Sekdes Lolat Tembolangu, beserta jajaran pemerintah Lolat Tembolangu, badan dan lembaga. Yang saya hormati Kepala Dusun 1, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga adat, imam pegawai syar'i, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kaki Papanicul, yang saya hormati, dan seluruh undangan takziah pada malam hari ini, genapan 3 malam. Insya Allah kehadiran kita ini membawa segala ridho dan rahmat. Semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita panjatkan bersama, karena dengan segala izinnya malam ini kita dikumpulkan di tempat ini, tentu dengan niat doa, menyampaikan doa pada almarhum. Dan insya Allah doa yang dipanjatkan tadi dengan seluruh jamaah yang hadir dapat meringankan segala hal yang akan menimpa kepada almarhum dan memberi tempat yang layak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ridho dan rahmat akan sampai pada beliau, keluarga, sahabat. Insya Allah bagian daripada ridho itu akan sampai kepada kita yang masih tetap konsisten pada syariat Islam. Tentu kematian adalah bagian daripada peringatan pada kehidupan kita manusia. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Apabila Allah mendatangkan sebuah hal maut kepada kita, maka tidak ada yang mampu lari dari al-maut itu, walau kita harus bersembunyi di benteng yang kokoh. Maka mau gadok, tetap al-maut itu akan datang. Dan setiap saat kita ini, Bapak sekalian, diintai oleh al-maut itu sendiri, karena dia tidak akan jauh dari kita. Tentu proses kehidupan manusia yang perlu kita lakukan hari ini adalah bagaimana membuat diri kita itu agar mendapatkan kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana diri kita agar mendapatkan keridhaan para nabi, terutama baginda Rasulullah. Karena tidak lain kita ini bukan bertuhan kepada makhluk ciptaannya. Rabbitu billahi rabban, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini adalah menjelaskan tentang bagaimana keyakinan kita adanya Allah, adanya apa yang dicipta oleh Allah, lagi-lagi kepada diri kita masing-masing. Selagi kita dari kandungan itu diciptakan oleh Allah, dari bagian hidup kita, dari daging, dari darah sampai kita hari ini hidup, itu bagian dari proses keyakinan kita kepada roh, agar kita tidak akan lari daripada tauhid yang sesungguhnya. Karena bila kita berkata Tuhanku adalah Allah, maka selayaknya kita harus melakukan apa yang diperintahkannya. Dan wajib bagi semua kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah dari itu maka disambung oleh 2 kalimat. Raditu bil rabban wa bi islami Madinah. Agamaku adalah Islam. Kalau kita seorang Islam tentu memiliki rukun Islam yang kita tahu. Bunil Islam ilal hams, dan bangunan ini adalah bangunan yang harus kokoh pada diri kita. Mulai dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kokoh dalam sebuah keyakinan bukan hanya karena lisan, tapi keyakinan itu betul-betul membuat mengembara untuk mendatangkan sebuah keyakinan agar cinta kepada Rasul, kita bersolawat kepada dia. Yang kedua,
dikatakan muaqimi sholat, bangunan yang kedua adalah kita mendirikan sholat. Ini tidak bisa kita harus betul-betul tinggalkan, karena dalam rukun 13 itu disampaikan kepada kita harus kita lakukan, bahwa dari rukuk, sujud sampai tumanina salam itu kita telah diberikan bagian dari pelajaran untuk melakukan hal tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, rukun yang kedua itu sangat penting dan wajib kepada kita, tidak bisa kita tinggalkan. Dalam kesibukan apapun kita mati, saudara. Kita tidak bisa mencinta-cintakan kita nanti kapan mati, nggak ada. Kita cita-citakan tahun depan, tidak bisa kita cita-citakan. Tidak bisa kita desain hidup kita hari ini kapan kita mati, tidak bisa. Yang mendesain hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita hari ini berhati-hati dan perlu mawas diri, karena al-maut selalu mengintai kita, dan setiap manusia pasti akan menuju kematian. Bangunan yang ketiga adalah wa'atu zakat. Kita disuruh berzakat dari bagian harta kita yang ada, yang dari semua yang kita cari, yang hari ini dengan tenaga, dengan keringat hari-hari kita lakukan, ada bagian 2,5% itu ada di dalam kepemilikan orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena setiap apa yang kita makan, Allah pasti akan catat dan pertimbangkan kepada kita berapa persen yang kau keluarkan untuk bagian daripada orang miskin, bagian daripada orang yang tidak mampu. Kepada siapapun dia, miskin maupun kaya, punya hak mengeluarkan ini, Bapak sekalian. Maka mari kita melakukan introspeksi diri sedini mungkin, karena hari ini Bapak sekalian kita tidak bisa menolak kematian. Yang keempat, as-shaumu Ramadan. Kalau kita menunggu Ramadan masih jauh, bro sekalian, ada sunnah-sunnah baginda Rasul, ada Senin Kamis yang kita harus lalui. Ada puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ada puasa Nabi Idris yang hari-hari bisa puasa untuk membuat agar nafsu kita dan keinginan nafsu kita itu tidak melampaui batas. Dia menekan agar keinginan ruh dan hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak kita lakukan, karena bila kita menunggu hari ini nanti datangnya Ramadan, apakah iya kita hari ini masih bisa menentukan sikap itu? Sementara Nabi melakukan sunnah Senin Kamis, kita lakukan dengan baik. Dekmokologi perasaan kuat. Namun ini kita tidak bisa tegar melakukan ini. Bukan umatku yang tidak mengikuti sunnah, bukan hanya cuma ini boleh kawin, tapi lakukan sunnah-sunnah yang telah diberikan oleh baginda Rasul. Bukan hanya itu. Sunnah Rasul bukan berarti hanya karena mau kawin. Sunnah Nabi itu banyak, Bapak sekalian. Mengeluarkan duri di jalan, semua itu arahan. Dengan bahasa yang halus pada orang, itu adalah akhlak yang diberikan oleh Rasul kepada kita. Merendah diri kepada yang lebih tua, itu akhlak yang telah disampaikan oleh Rasul. Walau tanpa dengan hadis, tapi tumanina pribadi dia adalah bagian daripada akhlak dan sunnah yang kita harus ikuti. Hari ini Bapak sekalian, coba kita kembali untuk mengintrospeksi diri, karena yang paling susah hari ini pada diri kita adalah membuat diri kita itu teduh dan betul-betul rendah hati. Itu susah, Bapak sekalian. Membuat diri kita ini agar menghargai dan menghormati orang itu tidak boleh harus kepada orang lain. Diri kita harus menyadari, karena kita semua manusia tentu butuh penghargaan dan penghormatan. Itu susah, bro sekalian, karena dia timbul dari batin kita yang dalam, bukan kepada siapa-siapa. Maka Bapak Ibu sekalian, rukun yang kelima, bangunan kelima itu al-has di Baitullah. Kalau memang kita betul-betul seorang Islam yang baik, yang menabung, minimal ya kita harus umroh. Kalaupun kita tidak bisa, mari kita melakukan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul.
Bila orang itu tidak putus Jumatnya dalam 40 kali, pahalanya sama dengan pahala saudara pergi di sana. Bila betul-betul itu kita lakukan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bangunan 5 ini aja kita mampu untuk membuat diri kita harus ada di situ. Saya kira ada surga pada diri kita masing-masing. Maka bila kita hari ini melihat, maka lihatlah dulu kita. Diri kita itu siapa? Kita tengok dulu ke dalam. Kira-kira kita ini siapa? Semulia apalah saya di hadapan Allah? Kita tidak bisa memuliakan diri kita. Karena kemuliaan itu ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menaikkan derajat, yang menaikkan semua potensi mendapatkan rezeki dan segala macam. Kita hanya diminta berikhtiar, berbuat sebagaimana mestinya agar kita menjadi orang yang baik. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tidak betul-betul melakukan syariat. Walaupun kita hari ini sudah punya syariatnya, dalami lagi syariatnya. Karena di sana ada suatu perjalanan yang menuju supaya kita akan sampai ke hadirat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bila saudara beriman, setelah beriman saudara harus bertakwa lagi, saudara harus sekolah lagi, saudara harus belajar lagi. Jadi belum benar-benar kita harus berhenti untuk menuntut ilmu dimanapun. Kepada siapapun, tua muda, masih ada suatu kewajiban pada diri kita. Maka dia perlu terlambat, yang tua maupun yang muda. Tanyakan kepada orang tua yang tahu tokoh agama. Jangan nilai jahat dulu pada orang. Jangan sampai kita betul-betul sudah suuzon prasangka yang kurang baik. Ambillah kebaikan itu yang tidak masuk pada kamu, jangan kau amalkan, tetapi jangan membenci orang itu. Ambil yang terbaik. Karena apa yang dia sampaikan boleh jadi menyelamatkan kita, Bapak-Ibu sekalian. Setiap manusia memiliki suatu nilai potensi mampu untuk menyampaikan sepotong ayat. Ambil itu, walaupun hanya sepotong. Siapa tahu sepotong itu bisa menjadikan kita lebih baik ke depan, Bapak-Ibu sekalian. Maka saya hanya menitip kepada seluruh kaum muslim dan muslimat yang ada. Kiranya mari, karena persaudaraan muslim itu wajib kita harus kembali gandengkan dan kita gaungkan. Tidak memilih kepada bagian daripada posisi karena dia mungkin tidak dalam satu posisi persaudaraan secara darah daging, tapi muslim itu bersaudara dalam urusan ini. Maka bila ada sesuatu yang hari ini tergelitik dalam jiwa, maka mari kita sama-sama merubah diri kita agar kita menjadi seorang muslim yang sempurna. Karena seluruh manusia memiliki kekurangan. Di mana juga Nabi sampaikan al-muslimu man salaman lil muslim. Min lisan, orang yang betul-betul seorang Islam itu gangguan lisannya aman, dia tidak terganggu, dia tidak mau bicara yang tidak baik, dia bicara yang thayyibah, yang kebaikan. Maka seorang muslim yang sempurna dilihat dari kata-katanya dan perilaku serta sikap dia untuk menghadapi semua manusia. Akhir daripada itu semua, kita dibingkai oleh bagian daripada perintah khairul linas anfa'ul linas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat kepada semua manusia. Perbuatan apapun kalau bermanfaat pada manusia, mari kita lakukan. Maka sebaik-baik manusia itu harus bermanfaat kepada sesama manusia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita Kumintan Golongan kembali menjadi utuh sebagai muslim yang sesungguhnya bersaudara. Bila tangan satu yang sakit, maka semuanya merasakan sakit. Maka mari Bapak-Ibu sekalian, kita kembali untuk merebut persaudaraan ini untuk menjadi muslim yang sempurna. Insya Allah, bila kita benar-benar melakukan ini, janganlah pada orang-orang yang harus membentuk suatu silaturahmi yang baik dan menghubungkan silaturahmi, karena memutuskan sesama manusia itu tidak baik antara kita, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Usikum binafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.